saya Aisyah Rahma ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Fungsi peta. 1. Fungsi peta sebagai komponen penginderaan jauh. Secara umum, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. B. 2. Menunjukkan posisi dan lokasi. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi. Lokasi suatu tempat dari tempat lain di permukaan bumi itu biasa disebut dengan lokasi relatif. Yang C. Memberi gambaran permukaan bumi. Kamu bisa membaca bentuk-bentuk permukaan bumi melalui simbol warna yang berbeda-beda. Misalkan perairan itu gambarnya warna biru. Terus yang keempat, memberi data potensi daerah. Peta menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Potensi yang dimaksud bisa berupa potensi daerah rawan banjir atau peta potensi daerah yang mengalami kekeringan. Yang kelima, menunjukkan ukuran luas dan jarak. Peta dapat memberitahu kita ukuran karena dengan peta luas daerah dan jarak-jarak di permukaan bumi dapat diukur. Cara membaca peta. Terkadang kita harus menggunakan peta konvensional untuk mencari lokasi atau mengetahui posisi. Yang pertama, paralel dan meridian. Metode pembacaan peta ini didasar pada sistem koordinat geografis, garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, arah dan jarak dalam kuadran. Saat kamu bertanya pada orang mengenai lokasi suatu tempat, biasanya orang yang kamu tanya itu akan memberitahu tempat yang kamu cari itu ada di sebelah mana. Misalkan kamu ingin ke pasar, kamu nanti misalkan bertanya sama orang, pasar ada di sebelah mana ya, nanti orang itu akan memberitahu kamu, kamu harus belok mana dan hingga sampai tujuan pasar. Yang ketiga, jarak dalam koordinat Kartesius. Cara membaca peta yang satu ini digunakan pada jarak yang diambil dari sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, arah dan arah dengan menggunakan precession dan dengan menggunakan kompas. Citra penginderaan jarak jauh. Untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang dapat melalui alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh. Untuk melakukan fungsinya penginderaan jarak jauh ini membutuhkan energi yang dibutuhkan penginderaan jarak jauh ini berbentuk energi elektromagnetik yang didapat dari matahari yang nantinya akan sampai ke objek yang ada di permukaan bumi seperti bangunan, jalanan, sungai, rerumputan, atau hutan. Dari objek seperti itu, energinya akan memantul ke arah atmosfer, dan pantulan tersebut akan ditangkap oleh sensor yang ada di satelit. Karena daya pantul atau reflektansi setiap objek berbeda-beda, sensor pada satelit juga menangkapnya sebagai objek yang berbeda-beda. Citra. Hasil tangkapan sensor satelit ini lah yang disebut dengan citra. Citra ini memperlihatkan objek-objek yang tertangkap di bumi. Misalnya di peta ada objek berupa kotak. Berarti tandanya objek kotak itu adalah bangunan yang ada di suatu wilayah atau ada garis yang melengkung. Itu biasanya jalanan atau sungai.
ada juga yang bentuknya petak-petak berwarna hijau, yang biasanya itu adalah menjadi persawahan. Jenis citra itu ada dua. Yang pertama adalah citra sensor kamera. Ada dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera, jadi melalui kamera. Sedangkan citra non-foto itu adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera, seperti sensor infrared yang biasanya membaca temperatur di setiap wilayah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.